Selamat malam Bapak Ibu Widya yang sudah sempat bergabung. Terima kasih atas kehadirannya dan teristimewa terima kasih atas partisipasinya mengikuti rapat ini sesuai dengan undangan yang sudah diberikan. Dan agenda kita ada dua ya. Yang pertama tentang rencana kegiatan HUT APWI, lalu yang agenda kedua itu dan lain-lain. Nah, terkait dengan rencana kegiatan HUT APWI, ya seperti yang kita sudah bincang-bincangkan tadi, itu sebelum ada atau sebelum sampai pada hari H, kita akan melakukan beberapa kegiatan pendahuluan, antara lain itu berupa goes yang sudah kita ceritakan tadi. Untuk kasus NTT, kita bisa juga selain itu kita bisa menambah dengan kegiatan lain atau mengganti dengan kegiatan lain dalam rangka itu. Nah, terhadap hal ini mungkin ada Bapak Ibu yang ingin berpendapat, waktu dan kesempatan saya berikan. Terkait dengan rencana kegiatan kita ada dua. Yang pertama itu adalah kegiatan pendahuluan, lalu yang kedua itu ada kegiatan intinya di hari H. Kita bergabung dengan pengurus pusat melalui Zoom juga nanti. Nah, terhadap kegiatan lokal kita nanti sebelum hari H mungkin ada Bapak Ibu punya usulan? Pak Budi mungkin ada pendapat? Saya punya pendapat sedikit, Bapak Daud. Oh, Bapak John. Kamu bisa ke video kok? Baik, terima kasih Bapak Daud. Terima kasih untuk Pak Budi dan juga semua teman-teman. Saya kira malam hari ini malam pertama, malam sejarah buat kita semua. Karena malam ini pengurus yang baru, Bapak Daud, Bapak Budi, sebagai pengurus utusan dari NTT, saya kira Bapak mereka memberikan sedikit ini dulu buat kami semua anggota dulu. Baru habis itu kita diskusi untuk masuk ke kegiatan-kegiatan yang lain. Supaya teman-teman yang lain yang mungkin di Bapelkes juga belum tahu, bisa tahu, sehingga kita bisa berkolaborasi untuk bisa lakukan semua aktivitas kita. Saya kira itu dulu, Bapak Daud. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Budi. Saya kira Bapak Ibu setuju kan? Silakan, Pak. Ya, silakan Pak Daud. Ya, saya pikir kami butuh itu karena kami baru bergabung dari barang ini. Betul. Ya. Barang ini dan barang ini. Ini barang kok itu barang itu. Oh, itu barang. Ini dan barang itu. Baik, Bapak Ibu memang sebenarnya kita ini bukan baru sebenarnya karena dulu itu ada organisasi yang namanya IWI, Ikatan Widya Suara Indonesia, lalu kemudian ketika seluruh organisasi diwajibkan untuk memiliki dasar hukum, ya legal standing, lalu kemudian kita mencoba untuk mendaftarkan dengan nama IWI, kala itu tidak bisa karena setiap nama organisasi harus mengandung 3 kata. Nah, sedangkan dulu IWI, Ikatan Widya Suara Indonesia, Ikatan Widya Suara itu IWI itu dia 2 kata saja, Ikatan Widya Iswara. Nah, sementara harus 3. Nah, Indonesia tidak boleh dipakai itu, jadi akhirnya berubah nama menjadi APWI, Asosiasi Profesi Widya Suara Indonesia. Jadi selain kata Indonesia harus ada 3 kata di depan, begitu itu syarat dari Menkumham. Bukan hanya organisasi-organisasi profesi, semua organisasi termasuk yayasan, semua harus tetap menggunakan 3 kata di luar kata Indonesia kalau mau menambah Indonesia atau mau menambah entitas di luar nama daerah harus ada 3 kata. Sehingga kemudian kita sepakat kala itu dengan nama APWI, walaupun sebenarnya awalnya APWI ini sudah menjadi singkatan ormas lainnya sebenarnya, tapi karena kebetulan mereka belum memiliki akte pendirian, maka kemudian kitalah yang berhak menggunakan karena kita yang pertama menggunakan nama APWI secara hukum. Gitu. Lalu kepengurusannya sudah dibentuk sejak tahun lalu. Kebetulan dari NTT saya dengan Pak Budi mewakili Bapak Ibu semua menjadi unsur pengurus pusat yang ditempatkan di wilayah Nusa Tenggara dan Bali. Nah, kebetulan ketuanya itu dari NTB, sekretarisnya dari NTT, lalu wakil ketuanya dari Bali. Gitu.
Jadi itu posisi kita saat ini. Nah, dalam melaksanakan tugas sebagai pengurus wilayah, ya, Korwil, ya, pengurus Korwil 4, ya, kita merupakan perpanjangan tangan dari DPP atau pengurus pusat di daerah untuk melaksanakan berbagai program-program nasional, termasuk program yang akan kita lakukan nanti pada tanggal 21 September 2021 ini. Saya kira gambaran awal dari saya begitu. Nanti tentang ADART, saya kira Bapak Ibu sudah pegang itu. Bahkan SK kepengurusan juga Bapak Ibu sudah pegang. Karena saya lihat juga sering diposting juga oleh Bapak John. Jadi mungkin itu sudah sering diedar-edarkan melalui WA group dan lain sebagainya. Saya kira itu Bapak Ibu bisa membaca. Saya kira dari saya secara singkat itu, Pak Budi mungkin ada tambahan waktu dan kesempatan kan beri. Oke, baik. Bapak Daud, Ya. terima kasih. Salam sehat untuk kita semua. Salam sehat. Nah, jadi sebenarnya apa yang sudah dijelaskan oleh Bapak Daud ya sebenarnya sudah tepat semua. Tapi yang ada kejanggalan satu adalah kita yang di NTT sampai hari ini belum punya badan pengurus. Dan itu salah satu mandat yang dari pengurus pusat adalah untuk membentuk seluruh APWI di Indonesia. Seluruh cabangnya ada di daerah, minimal DPD. Nanti kalau seandainya di kabupaten itu ada, nanti bisa jadi cabang. Nah, itu yang sampai sekarang itu menjadi PR besar ya, terutama saya dan Pak Daud. Yang saya suka menelpon Bapak Daud, bagaimana tindak lanjutnya kita bisa mendorong untuk terbentuknya organisasi ini di kita, karena kita yang pertama teman-teman bahwa dengan asosiasi ini salah satunya nanti kita akan terdaftar sebagai anggota tetap dan akan diberikan kartu, dan mulai tahun ini sebenarnya sudah mulai berlaku. Apabila Bapak Ibu tidak memiliki kartu anggota, nanti Dupak nggak bisa dinilai. Itu salah satunya. Salah satunya selain ada nomor induk ya, nomor induk tidak suara, dan itu menjadi prasyarat. Jadi prasyarat sekarang. Apalagi yang nadia ke atas ya, yang sudah main di LAN itu jadi persoalan besar kalau tidak ada embel-embel PWI, dan itu juga akan membantu kita untuk masuk kepada hal-hal yang bersifatnya profesi. Nah, tapi inilah yang akan membantu kita semua kalau memang kita sudah bersepakat, bersehati bahwa kita akan menghabiskan karir kita sebagai seorang PNS di jalur profesi widasuara atau menjadi seorang guru bangsa. Nah, ya. Itu yang diharapkan kehadiran APW ini bisa mewadai kita semua. Dan kebetulan ini hari ulang tahun yang pertama, di mana meskipun kita belum membentuk secara formal, tadi seperti yang dijelaskan oleh Bapak Daud, tapi kita juga tidak boleh diam, minimal di dalam bulan baik ini, di mana hari ulang tahunnya ini, kita muncullah dengan satu atau dua kegiatan yang sifatnya orang tahu bahwa kita ada di NTT, ada APWI, ada widasuara itu apa, ini orang belum tahu. Karena masih banyak orang yang melihat widasuara itu sebelah mata. Bahkan di beberapa tempat masih dianggap bahwa itu adalah jabatan pembuangan. Beda dengan di tempat-tempat lain. Kalau di tingkat kementerian sekarang, jabatan widasuara ini jadi rebutan. Sehingga sekarang aturannya makin diperketat. Sehingga banyak pejabat yang mau masuk juga boleh, tapi harus dengan memenuhi semua prasyarat itu. Nah, dari latar-latar itu seperti itu ya teman-teman, mungkin pada hari baik ini, kalau bisa teman-teman di NTT, kita semua di NTT, kami mengharapkan BP2STM sebagai leadernya di NTT, karena kita juga, kalau dulu saya mundur ke belakang, dulu hubungan widasuara antar instansi diklat ini sangat-sangat baik.
mulai dirintis oleh Bapak Eston ya, Eston Fornaya waktu Bapak beliau menjabat sebagai itu hampir tiap bulan ada pertemuan pimpinan-pimpinan dan koordinator-koordinator WI. Itu pindah-pindah. Sehingga semua WI itu saling berkenalan. Kenal, bisa berbagi cerita, bisa berbagi pengalaman, pada hal-hal yang bisa mendukung, terutama pada yang sifatnya ya merupakan dan sebagainya. Itu kadang-kadang menjadi kendala oleh seorang WI. Beliau pandai mengajar, pandai segala macam pelaksanaan, tapi hasil akhirnya beliau tidak bisa memenuhi syarat itu. Apalagi teman-teman, ke depan ini kita setiap kegiatan kita perlu ada penilaian itu tentang profesi kita ini. Jadi ada diupdate terus. Nah ini perlu kita bangun kebersamaan ini lewat organisasi kita ini. Dulu IWI sudah cukup bagus, sekarang ini lebih bagus lagi, namanya juga profesi. Jadi ini diangkat ke jabatan profesinya. Nah, untuk itu ada beberapa agenda yang tadi sudah dijelaskan. Salah satunya ya ada seminar, ada bakti sosial ya, ada bakti sosial, ada olahraga bersama, apakah bisa bersepeda, memang lagi ini, dan Tren. bisa juga kita merubah dengan gerakan bersih-bersih sampah gitu kan, sebagai bentuk kepedulian lingkungan kita, latihan itu. Nah, mungkin hal-hal itu sederhana aja, kita mulai dari situ, tapi momennya kita bisa up, dan apabila teman-teman di sini kita punya jaringan ke media, perlu kita gaungkan aja sebenarnya. Kasih. Minimal tidak usah banyak-banyak, karena kita juga dalam waktu yang terbatas seperti ini dan dengan kesibukan masing-masing ini, mungkin kita ambil yang gampang-gampang saja. Selain nanti kita akan bergabung semua ke kelas virtual besar tentang seminar itu, yang langsung kita yang langsung dengan internasional. WI pusat. Mungkin saya seperti itu aja. Baik. Terima kasih. Mungkin Terima kasih Pak Budi. Oke, terima kasih Pak Budi. ya, terima kasih. Ya. Pak John? Ya, sedikit tambahan Bapak Daud. Saya kira menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Budi tadi, justru itu dengan hari baiknya kita untuk ulang tahun IWI yang pertama ini, ya saya kira kita Bapak Daud dan Pak Budi yang berperan sebagai ketua wilayah Nusa Tenggara, ya mungkin bentuk tim kecil untuk bisa segera kita pembentukan. Jadi silakan Bapak Budi dan Pak Daud bentuk tim kecil, dan tim kecil itu saya kira tidak terlalu mewah amat lah. Sederhana, kalau bisa gaungnya sudah ada begitu. Supaya ketika hari H ada yang tanya siapakah dia, ya kita sampaikan bahwa hasil musda kita sudah ada, siapa namanya, sehingga kita juga tidak tertinggal dengan provinsi yang lain. Saya kira seperti itu Bapak Daud dan Pak Budi serta kawan-kawan. Terima kasih, Pak John. Ya, terima kasih Bapak John. Bapak Ibu, informasi tambahan. Sebenarnya organisasi API NTT ini sudah terbentuk sejak awal-awal tahun kala itu. Karena saat itu sudah ada anggarannya, ya sudah ada anggaran disediakan oleh BPSDM untuk penyelenggaraan musda seperti dulu yang pernah kita selenggarakan musda IWI. Anggarannya sudah ada. Lalu karena saat itu terjadi peningkatan kasus pandemi COVID-19 sehingga tidak bisa mengumpulkan massa, maka kita menunggu sampai terjadi penurunan. Lalu kita mau menyelenggarakan secara virtual saat itu, uangnya tidak bisa digunakan. Supaya uangnya bisa digunakan harus pertemuan fisik. Karena anggarannya seperti itu. Lalu dalam perjalanannya terjadi refocusing, termasuk uang kita kena refocusing. Uang kita yang sudah dianggarkan untuk penyelenggaraan musda API NTT, itu kena refocusing, jadi sekarang sudah nol. Karena sudah nol, berarti sudah tidak ada lagi hambatan untuk kita melakukan musda API secara virtual ke depan. Nah, inilah yang akan kita buat. Jadi, ya setelah selesai perayaan ini, setelah selesai perayaan hari ulang tahun API, ini kita akan bisa melanjutkan dengan musda secara virtual. Ya, secara virtual, sehingga ke depan ini pengurusnya sudah ada. Berkaitan dengan tatip, rancangan-rancangan, dan draft-draft itu
Ya, nanti saya bantu untuk siapkan supaya kemudian kita bisa melaksanakan musda api nanti dengan lebih cepat dan lancar. Gitu. Nah, terkait dengan perayaan, ini saya kira setuju ide Bapak John tadi. Kita membentuk tim yang bertanggung jawab untuk mengelola kegiatan-kegiatan, terutama nanti yang terkait dengan pemberitaan misalnya, nanti siapa ketua timnya dan lain sebagainya. Saya kira itu penting sekali untuk kita memilih. Tetapi bagi saya nanti sebentar kita bisa lakukan itu, dan atau mungkin kita sertakan dulu beberapa unsur yang belum masuk. Misalnya tadi ada koperasi belum masuk, ada pertanian, ada LPMP. Atau bisa juga kita langsung tentukan sekarang, nanti tinggal beliau-beliau itu menyesuaikan diri. Tergantung keputusan kita malam ini. Kita putuskan seperti apa, nanti itulah yang nanti menjadi pikiran kita bersama. Saya kira demikian. Nah sekarang sambil memikirkan itu, kita sepakati dulu atau kita bahas dulu soal kegiatannya. Nanti sebentar baru nanti siapa yang terpilih, supaya yang terpilih itu juga tahu apa yang dia mau buat gitu lah. Apa yang kita tunjuk, siapa yang kita tunjuk menjadi pengurus untuk mengkoordinir pelaksanaan kegiatan itu, dia sudah tahu apa yang akan dia buat. Kalau sekarang ini kan belum tahu, bisa saja bingung-bingung gitu. Sebaiknya kita bicarakan dulu kegiatan apa saja yang kita mau buat, terutama sebelum hari H itu, supaya nanti ketika kita menunjuk atau meminta seorang untuk menjadi ketua tim kerja, nah beliau-beliau yang ada dalam tim kerja itu sudah paham apa yang mau dikerjakan. Nah tadi Pak Budi sudah usulkan ada bersepeda seperti secara nasional, ada bersih-bersih, intinya kegiatan bersih-bersih. Nanti objeknya kita serahkan kepada teman-teman yang terpilih jadi tim. Nah, jadi tim kerja untuk memastikan tempat mana, kita lain menyesuaikan. Nanti kita hadir di tempat yang sudah ditunjuk oleh teman-teman yang ini. Oke, bersepeda bersih-bersih. Mungkin ada usulan lain lagi? Kalau seminar itu levelnya nasional, jadi kita tidak buat seminar sendiri. Kita menggunakan forum seminar yang diciptakan oleh API pusat. Nah, kita setuju dua kegiatannya, ada bersih-bersih dan bersepeda. Oke, tinggal nanti secara teknis diatur oleh tim kerja ya. Diatur oleh tim kerja. Ya, betul. Oke. Nah, untuk bersih-bersih selesai, untuk bersepeda. Nah, untuk bersepeda, ini rata-rata kita belum punya sepeda, tapi saya tadi sudah pinjam dari Ibu Nurul satu, jadi saya sudah. Bapak Ibu yang lain yang belum, bagaimana ini? Kita rame-rame bon sepeda di Hypermart itu kok. 6 juta saja Pak Tarsi, hanya 6 juta. Ya. Harus itu nanti tanggal berapa ya, menyangkut kita ini kan kelas misalnya. Ya. Kegiatan-kegiatan kita ini kan pasti ada nanti yang masih di kelas, karena kita minggu depan tuh ceritanya kemarin katanya buka 2 gelombang untuk laksar ini. Jadi kegiatan pra yang puncak itu ada di hari Minggu malah Ibu Edith. Oh ya, puji Tuhan kalau begitu. Ya. Satu lagi Pak Daud, kegiatan oke, tetapi apakah kita hanya kegiatan, maksudnya perlu dana atau tidak? Kalau memang perlu dana, sekarang kan kita baru mulai bentuk nih, berarti itu sifatnya spontanitas, tapi ya harus ada plafonnya, minimalnya berapa, maksimalnya nggak usah, tapi minimal. Artinya memberi di atas harga yang ditentukan boleh. Atau bagaimana? Oke. Baik, sebelum itu mungkin ada satu yang kita juga tidak boleh lupakan, itu soal pakaian seragam itu untuk hari Minggu. Itu dia. Ya, untuk hari goes itu pakaian seragam, saya tidak terlalu ikuti tentang pakaian seragam. Mungkin Bapak Budi kasih kita info tentang pakaian seragam supaya itu yang standar. Pak Daud.
Ya, Halo, saya bisa bicara juga kok. monggo. Jadi Silakan. begini, menurut saya ini memang kegiatan dua kegiatan itu sudah bagus ya, bersih-bersih, bersepeda. Tapi kan kita ini kan mau menunjukkan diri kita siapa kayak seperti itu. Jadi saya merasa bahwa kita cari kegiatan yang lebih menukik begitu supaya orang bisa melihat siapa kita kayak gitu. Kalau untuk bersepeda saja terlalu banyak orang yang ada sepeda-sepeda di jalan ini terlalu banyak. Tetapi saya mau supaya ada kegiatan yang betul-betul menunjukkan bahwa kita ini siapa, seperti itu. Itu yang paling penting supaya begitu kita punya gerakan-gebrakan ini betul-betul diketahui oleh banyak orang. Kalau untuk bersepeda saja, saya memang sepeda ini juga bagus. Hanya kadang-kadang kalau saya lihat ini sepeda, kalau kita ada bawa kendaraan, baru lihat ini sepeda, lomba jalan juga agak sedikit pusing ya Bapak Daud karena kita mesti dong. Atau kalau kita mau naik sepeda ya kita naik di tempat yang tidak boleh ada kendaraan, mungkin di mana kok untuk kita action saja. Tetapi saya mau kegiatan ini kegiatan yang betul-betul bisa menunjukkan diri kita bahwa kita WI ini juga harus diperhitungkan. Mungkin itu ya. Terima kasih, saya kembalikan. Baik, Maita, kegiatan utama kita itu tanggal 21 itu seminar nasional. Lalu seluruh dunia boleh meliput barang itu. Bisa mengikutinya. Kita yang dapat undangan bisa ikut dari Zoom, bagi yang tidak dapat undangan bisa ikut dari live streamingnya. Nah, lalu kalau kita mau posting, Bapak Ibu tinggal foto aja itu kegiatan-kegiatan itu baru posting di wall masing-masing. Karena mungkin kita terlanjur hanya foto-foto kerja, foto-foto sepeda, lalu nanti supaya juga tetap menunjukkan kita foto itu hasil forum-forum seminar yang ada di dalam Zoom ini kita posting juga, baru kita kasih komentar seminar nasional tentang apa gitu, nanti tinggal ditambah-tambah akan tetap. Jadi untuk kegiatan inti itu diharapkan kita tidak buat sendiri supaya dia menyatu secara nasional, maka kita semua fokus ke sana. Ya, nanti dia akan gunakan Zoom yang paling maksimal kapasitasnya 1000-an, ada 3000-an, 5000-an ada, atau 10.000-an itu ada. Nanti yang dipakai untuk menyertakan seluruh pihak. Bahkan nanti seluruh BPSDM se-Indonesia akan diundang semua untuk ikut itu barang. Secara virtual. Jadi siapa yang berkesempatan, tadi kebetulan ketemu dengan Bapak Alex minta juga untuk mengikuti seminarnya nanti. Saya lihat oke, nanti kita kasih linknya untuk Bapak Alex, Bapak Robert, Bapak Niko, dan Bapak Ibu lain, Pak Vina, ya, Pak Salvina, dan teman-teman Bapak Ibu lain yang sudah pensiun juga kita minta untuk orang mau ikut juga itu dimungkinkan. Begitu Ibu Ita. Jadi kegiatan inti siapa kita justru sudah disiapkan. Oke, Bapak Daud, kalau memang itu ya sudah. Ya. Saya ikuti saja. Mantap dan meyakinkan. Mantap dan meyakinkan. Ini kita kumpulkan info-info saja dulu. Nanti teman-teman memikirkannya secara teknis dan operasional yang lebih bisa dieksekusi nanti. Saya kira itu. Mohon izin. Ya, Pak Budi. Baik, teman-teman. Jadi mungkin kalau kita membuat ambil satu atau dua kegiatan besar, kalau Jakarta ya. Tapi bagaimana sih dengan kegiatan di kita? Yang pertama, kegiatan yang kita menunjukkan bahwa sebagai guru bangsa kita bisa mendapat dukungan. Salah satunya yang tadi oleh teman-teman semua kita buat aksi bersih-bersih ya, bersih pantai, bersih mau di tempat mangrove atau ini boleh-boleh sah-sah saja. Itu kita tinggal pilih, tinggal bagaimana nanti kita carikan donaturnya juga. Dengan ini otomatis kita akan bergabung dengan instansi teknis, dinas kebersihan, dinas LHK, dan seluruh balai diklat yang ada. Balai diklat yang ada di sini, dan kalau bisa kita akan minta keterlibatan mungkin Pak Gub atau minimal Pak Sekda hadir. Ya. Bagus, surat dikeluarkan dari situ, itu efeknya akan lebih besar gitu. Teman-teman, mungkin saya kembali dulu sedikit bahwa tema kita tahun ini, tema kita untuk kita tahun ini adalah peran strategis profesi widasuara bagi Indonesia Tangguh. Itu
tema kita. Dengan taklima nanti kita semua tulis ya, mungkin di mulai hari ini atau besok kita akan buat, mungkin ada yang bisa ngerancang modelnya seperti apa, yaitu wirasuara profesional, ASN berakhlak. Itu taklima yang nanti kita muat di aksi-aksi kita. Nah, dari peran besar itu dibagi menjadi 3 subtema. Jadi 3 subtema, yaitu posisi strategis profesi wirasuara adalah penyiapan ASN unggul di era digital learning. Jadi kita ke depan sudah jarang kita akan off class, tapi lebih ke digital learning. Kemudian kita profesionalisme wirasuara untuk Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Itu tema kedua. Dan tema ketiga adalah kegigihan profesi wirasuara Indonesia dan organisasi APWI untuk prestasi bangsa. Itu 3 tema yang dikeluarkan oleh APWI Pusat. Nah, dengan taklima wirasuara profesional, ASN berakhlak, itu yang perlu kita buat. Nah, dalam rangkaian kegiatan itu, kalau dari nasional itu ada 5 agenda yang dibuat. Yang pertama adalah seminar virtual. Itu ada tentang terapi terhadap berbagai penyakit psikis akibat pandemi COVID-19. Nah, ini yang bisa teman-teman, ini kita lebih mengharapkan bagaimana sih peran wirasuara yang punya kemampuan ilmu psikologisnya, bagaimana sih terapi untuk orang-orang yang karena dengan pandemi ini kan banyak muncul penyakit-penyakit baru karena pikiran kita, imun kita turun dan seterusnya, itu muncul. Kemudian yang ada talk show virtual juga dengan tema mudah menulis dan menerbitkan buku. Wirasuara juga bisa. Nah, itu tadi yang seperti tadi kita ngobrol-ngobrol awal ya. Karena ini bagaimana sih gampang cara menulis, dan wirasuara juga bisa menulis. Bukan hanya seorang profesor aja, tapi kita juga bisa. Terus yang ketiga adalah garis sehat, itu sepeda atau jalan sehat itu. Nah, cuma jalan sehat kayaknya belum diizinkan karena akan terjadi penumpukan massa. Jadi mungkin tidak. Tapi garis itu nanti kita, kalau garis ini bisa mau terlaksana, teman-teman, bukan hanya kita, karena kita tidak banyak. Mungkin kita wirasuara tidak akan sampai 60 orang ya. Karena ya teman-teman di BP2SD mungkin paling banyak sudah 20-an. Di kami hanya sudah tinggal 8. Awalnya kami 10, sekarang tinggal 8. Kemudian saya tidak tahu lagi di pertanian berapa, ini ya, mungkin kurang lebih seperti itu. Tapi supaya gawas ini bisa bermakna dan bisa punya cerita, kita bisa melibatkan komunitas-komunitas sepeda yang ada di Kota Kupang, dan mereka pasti akan mau dengan cara. Nah, gimana caranya? Nah, kita dekati, mungkin kalau ini kita sudah terbentuk tim kecil, Pak Daud, supaya ada pengaruhnya adalah kita bisa audiens dengan mungkin kita akan lapor ke Pak Kepala BP2SD dan didampingi oleh masing-masing kepala balai untuk kita audiens dengan bisa gubernur, bisa sekda minimal gitu kan. Oke, baik, terima kasih Om Daud. Bapak Daud, saya mungkin sedikit. Baik, Bapak Budi dan Bapak Daud serta teman-teman, saya kira yang pertama kalau kita mau buat kegiatan bakti sosial dan juga goes. Ya, goes. Ya, goes. Ya. Level kita masih level 3 loh Pak Daud. Ya. Pak Budi. Jangan sampai kita anak guru bangsa ditegur. Ya. Itu yang pertama. Saya kira saya simpatik dengan yang disampaikan oleh Pak Budi tadi. Alangkah indahnya kita bentuk tim kecil, terus kita buat musyawarah, dan hasil musyawarah itu siapa yang jadi yang kita percayakan untuk memimpin, langsung kita buat audiensi dengan Bapak Gubernur. Ketemu dengan Pak Gubernur dan Wakil Gubernur untuk audiensi, untuk memperkenalkan beliau-beliau itu. Saya yakin mereka tahu, tapi kayaknya mereka pikir Widya Iswara itu ada di alam mana begitu. Tapi kalau kita audiensi itu akan lebih bagus. Karena kalau kita mau keluar untuk kita mau buat kegiatan di luar, ketika kita ditanya siapa kita, mana pengurusnya, terus siapa yang mau jawab itu.
Kalau aman-aman nggak ada masalah, tapi kalau ada masalah, nanti guru bangsa yang ajar yang tidak baik. Jadi alangkah indahnya yang sederhana, tetapi kalau diketahui resmi oleh pucuk pimpinan kita nomor 1, Pak Gubernur dan semua komponen yang terkait, itu alangkah lebih indah, akan lebih bagus. Sehingga ketika ke depan lagi ada kegiatan lagi, itu gerakannya tidak main-main. Kita mau libatkan siapa saja boleh, karena kita sudah terbentuk dan kita sudah diakui resmi. Tapi kalau belum, saya khawatir jangan sampai kita guru bangsa kita yang melecehkan sendiri di masyarakat. Itu menurut hemat saya seperti itu. Saya kembalikan Bapak Daud dan Pak Budi. Baik, terima kasih banyak sekali Bapak John punya peringatan-peringatan ini, penting memang. Sehingga memang kalau demikian, Bapak John, Bapak Budi, dan Bapak Ibu semua, berarti kita memang belum begitu pantas untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang besar. Karena secara organisasi, ya sesuai dengan pikir Pak John tadi, ini kita belum resmi punya kepengurusan. Sehingga dalam rangka itu kita bikin aja dulu yang terbatas, sederhana, dan tidak berefek, supaya tidak terjadi hal-hal yang dikhawatirkan Pak John tadi. Saya kira kita pertimbangkan yang ini. Nanti kalau kita mau, dan yang kedua, kalau kita lakukan kegiatan-kegiatan besar dengan waktu mepet, ingat loh 17 sudah mulai secara nasional. Nah kita ini harus 13, besok 14. Waktu-waktu koordinasi itu tidak mudah. Ya, kebetulan pengalaman saya mengurus organisasi sampai level nasional itu tidak mudah. Apalagi koordinasinya dengan kepala daerah. Sangat tidak mudah. Sehingga kalau kita mau menunjukkan eksistensi kita punya momentum dalam waktu dekat ke depan dan waktunya cukup baik untuk persiapan. Karena kondisi kita saat ini belum punya pengurus daerah yang punya tanggung jawab terhadap berbagai rangkaian kegiatan yang akan kita laksanakan, maka ya kita buat yang terbatas saja dulu. Mungkin pikiran saya seperti itu menanggapi apa yang dibilang Bapak John. Mungkin ada Bapak Ibu punya pikiran lain atau sama untuk memperkuat, saya persilakan. Oke, mungkin begini. Ya. Ada yang minta tolong Ade Hengki. Ada yang paling bungsu ya. Ya. Ade Hengki mencatat sudah. Ini direkam ini. Ini direkam, ya. Jadi bisa dibaca ulang. Nonton ulang. Ini kita sepakati. Yang pertama tadi ya, kalau saya setuju kalau memang kita ini audiensi itu pasti. Ya, kalau saya itu pasti itu harus. Apakah nanti dapat 01 NTT, 02 NTT atau Pak Sekda itu nanti hasil lobby. Yang pasti kita akan lapor lewat pimpinan. Dalam ini Bapak Kepala BP2SDM itu pastilah beliau yang akan lobby sana. Dan protokolnya nanti kita akan ini ngasih kendaraan untuk mengangkut sampah hasil pengumpulan. Mungkin itu aja. Sedangkan yang agenda yang lain kita bergabung secara nasional. Jadi kita person, gitu, tapi tetap masuk dalam agenda hari ulang tahun kita. Karena kalau kita pergi ke audiensi dengan Pak Gub atau wakil atau data-data itu kita harus bawa. Nah, pengalaman saya ketemu Pak Gub atau Pak Sekda, itu beliau adalah pembina IKS Skema dan mantan Kadis Provinsi, jadi Kehutanan Provinsi, jadi cukup dekat kita. Nah, beliau itu biasa menanyakan agenda-agenda apa, data-data seperti apa. Nah, itu yang perlu kita siapkan betul sebelum kita ke sana. Karena pasti nanti besok Om John dengan ada melaporkan ke Bapak kalau BP2SDM aja pasti beliau akan tanya kan sampai di mana agendanya seperti apa. Kita malam ini paling sedikit kita ada putusan tentang agenda yang mau kita lakukan. Mungkin itu aja, Pak. Terima kasih. Ya. Pak John. Saya harapkan ada ibu-ibu nih punya pendapat. Siap Bapak Daud. Jadi siap Bapak Daud. Kita sederhanakan 3 kegiatan itu. Audiensi, goes, dan bersih-bersih kita sederhanakan supaya tidak menimbulkan hal-hal yang tak diinginkan. Ya. Maksud saya begini, Bapak Daud. Ya. Malam hari ini kita sepakati dulu supaya 3 kegiatan itu bisa berjalan dengan baik. Ya. Maka kita sepakat sudah karena sesuai dengan delegasi dari pusat. Ya. Bapak Daud sudah jadi ketua tim, wakilnya Bapak Budi, sekretarisnya kita percayakan Pak Hengki, supaya 3 orang mulai
menyusun sudah program kerja kita untuk laksanakan 3 kegiatan itu. Karena kalau kita baku lihat saja begini, kayaknya kurang begitu ini, Pak Daud. Jadi kami percayakan penuh 3 orang mulai merencanakan sudah apa yang mau dilaksanakan. Nah, tidak mungkin kegiatan ini bisa berjalan kalau tanpa ada dukungan dari pimpinan, kemudian kita semua, media Iswara semua juga harus ikut partisipasi. Saya kira itu yang saya sampaikan. Jadi saya kira Bapak Daud dan Bapak delegasikan dari pusat, mainkan peran sudah sebagai ketua dan wakil, ditambah dengan delegasi untuk sekretaris Bapak Hengki, kita percayakan anak muda, supaya geraknya agak gesit. Dan kita yang lain akan tetap mendukung apapun program yang dilaksanakan, mau dilaksanakan kami dengan sukacita, dengan senang hati, akan mendukung sepenuhnya. Begitu Bapak Daud, supaya bisa terorganisir 3 kegiatan yang telah disepakati tadi itu. Itu Bapak Daud. Baik, saya kira 3 kegiatan kita sepakat ya Bapak Ibu ya. Terutama goes dan bersih-bersih yang kita batasi supaya tidak menimbulkan kerumunan. Nah, terkait audiensi nanti tinggal nanti dikomunikasikan oleh tim. Nah, terkait tim, Bapak John dan Bapak Ibu semua, seyogianya dalam kegiatan apapun ada pelaksana, ada penanggung jawab, begitulah. Ya, betul. Nah, sehingga kalau kasus ini, kasus NTT ini, saya dan Pak Budi itu khusus ini ada dalam kapasitas sebagai penanggung jawab. Karena itu ada yang tim operasionalnya, gitu. Karena kalau kami yang ketua tim langsung, nanti kalau ada apa-apa siapa yang bertanggung jawab lagi? Kan tidak ada. Nah, gitu. Jadi nanti biar saya di Pak Budi bersama-sama dengan sebagai penanggung jawab yang akan sama-sama terus dengan teman-teman yang kita tunjuk. Sedangkan usul saya kalau untuk kerja-kerja, tim kerja ini langsung ada di Bapak John. Ya. Pak Budi, Pak John Takesan ini saya kira ya beliau ketua, Pak Petrus atau Pak Tarsi sekretarisnya begitu. Nah, sudah. Atau wakil ketua, pokoknya semua itu ada ya, perwakilan dari semua lembaga diklat yang ada di NTT ini ada perwakilannya dalam tim ini supaya ini bisa berjalan. Jadi saya di Pak Budi itu kayaknya tidak bisa Pak John, karena nanti yang ada apa-apa kami yang bertanggung jawab gitu. Sedangkan operasionalnya ada di tangan teman-teman tim kerja, begitu. Bapak John? Perwakilan untuk Nusa Tenggara. Ya. Tapi yang tadi saya simak yang disampaikan oleh Pak Budi, justru harus ada ketua provinsi NTT. Itu nanti. yang justru itu kita bentuk dulu. Kan tidak tutup kemungkinan Pak Daud dan Pak Budi juga sebagai calon untuk organisasi kita di provinsi NTT. Ketika sudah terbentuk, baru kita mulai jalan. Karena kalau tidak, agak sedikit susah Pak Daud. Tidak, begitu. Kita sekarang dalam kapasitas sebagai pengurus pusat, kita mendorong teman-teman di daerah ini untuk membuat kegiatan itu, dan kami yang bertanggung jawab sebagai pengurus pusat yang ada di wilayah. Gitu. Oh, saya kira sebagai penanggung jawab itu ada di kepala badan dengan kepala balai. Secara organisasi APWI pengurus pusat. Nah, secara organisasi APWI. Nanti secara menyeluruh baru kepala badan semua itu nanti setelah mereka ada di dalam Dewan Penasehat ke depannya. Tapi untuk kegiatan ini nanti kita sederhanakan aja, jangan rumit-rumit gitu loh. Jangan rumit-rumit, kita bikin saja dulu ini yang menunjukkan bahwa ada WI di NTT. Lalu nanti dari situ baru kita rapat untuk penentuan atau pemilihan pengurus ke depan. Sekalian membahas program-program kerja. Begini Pak Daud, saya rasa saya dengan teman-teman semua sepakat, Pak Budi dan Pak Daud yang menggerakkan dulu. Habis itu baru kegiatan selanjutnya. Karena ini kan kita dalam proses belajar ini Pak Daud. Kami justru itu berkerinduan kalau yang dipercayakan oleh pusat memberikan arahan kepada kita semua, setelah itu baru kita mulai laksanakan kegiatan yang lain-lain. Begitu maksud saya. Ini kan kita awam semua ini.
Ya, ya. Begitu Bapak Daud. Apalagi Bapak Daud punya pengalaman yang begitu cukup luar biasa, ya mainkan peran sudah dengan Bapak Budi sudah supaya kegiatan ini bisa berjalan. Nanti habis itu baru kita pikirkan untuk kegiatan yang lain-lain. Yang penting 3 kegiatan itu dikomandai oleh Bapak Daud dan Bapak Budi. Begitu sudah, supaya kita jalan sudah Bapak Daud. Baik, Bapak Ibu ada yang tadi mau bicara? Silakan. Bapak Ibu yang lain? Bapak Budi ada mute. Apa dengan Pak John Takesan? Mari Maita. Saya kira saya sependapat dengan Pak John Takesan. Itu yang saya mau ngomong. Oke, makasih. Ada lagi? Bapak Ibu yang lain? Pak Hengki tadi ada mau ngomong tuh, apa tuh? Tidak, Pak Budi saya lihat ada bicara tapi kayaknya ada mute kan? Oh, Pak Budi hidupkan mute-nya. Baik. Saya lupa. Baik, mungkin karena usulan biar kita tidak berlarut-larut, ya memang nanti Pak, oke lah untuk sementara Bapak Daud dengan saya akan komen, tetapi ini kan ada 4 kegiatan besar, aksi bersih, audiens daerah ini butuh orang yang bertanggung jawab sebagai kelompok kerjanya lah. Oh, iya. Nah, aksi bersih ini kira-kira mama ini siapa? Apakah Ibu Natalisa, Ibu Mayani, Ibu Mary, ada banyak ini kira-kira. Salah satu itu, kemudian siapa yang nanti akan yang suka bersepeda siapa sih? Bersepeda nanti itu. Suka bersepeda siapa Kalau saya sih tidak memang. Kemudian Bapak Putus-putus Bapak. Sehingga tinggal untuk saya sudah tunjuk siapa ini aksi bisa bersih dapat. gitu kan. Ya, siapa lagi? Ini Saya aksi audiensi. bersih. Siapa yang aksi bersih? Siapa yang goes? Gregor, Tarsius, Gowes mau. ya. Nanti bersih-bersih Ibu Maya untuk bantu siapa itu? Maya ya. Bersih-bersih. Ya, katanya ada minta untuk ke Iya. Oke. Udah dicatat kok, Om Engki? Nah, Rekam tuh, ada rekam. Ya. oke. tapi rekam ini putus-putus, jadi sebaiknya dicatat. Nanti Bapak Daud, Iya. kalau bersih-bersih, kalau dalam waktu dekat ini kan nanti kita harus hubungi banyak pihak juga saya rasa. Jadi kalau dalam waktu dekat ini terlalu tidak cocok. bisa tidak, maksudnya tidak cocok juga kalau bersih-bersih dalam waktu dekat ini. Untuk daerah itu ya, karena dia punya banyak standar yang harus dipenuhi. Oke. Iya. Nanti ganti lokus, tidak di situ. Ganti lokus saja. Ya, tidak di situ. Nanti ke depan. Nanti kalau API NTT sudah terbentuk, baru kita mainkan yang di situ. Ya. Jadi kita bisa undang tentara mungkin, polisi mungkin. Betul. Jadi banyak kendaraan besar mereka. Jadi kalau di daerah mangrove itu tidak bisa hanya satu hari saja menurut saya, karena di situ yang agak ke sana itu yang sampah yang sudah tertutup pasir itu yang banyak Bapak. Iya. Dampak dari kalau musim hujan itu air laut bawa sampah, dia tersangkut di pohon mangrove. Ya. Di sebelah kanan agak jauh dari tempat wisata itu yang banyak sampahnya. Oke. Berarti untuk saat ini kita batasi tidak di mangrove. Iya, kalau di mangrove agak, kalau hanya untuk satu hari saja saya rasa tidak efektif, tidak ini, sampah juga tidak
Oke. Terangkut banyak. Bersih pasar aja lah. Nah, kalau pasar juga terlalu berat, cari yang agak pas-pasan. Karena untuk kali ini yang penting kita partisipasi dulu, ya. Jangan kan? Nanti ke depan program-program daerah itu yang kita bikin besar-besar nanti, yang sudah terencana secara baik. Kalau ini kali memang serba mendadak, ini lagi 3 hari nih. Iya, sudah dekat nih. Nah, lagi 3 hari. Lalu kita sedang berkelas semua ini. Tapi sedang melaksanakan kegiatan di kelas-kelas. Oke. Nah, iya. Waktunya sangat terlambat. Jadi bagi saya begini. Ya, saya punya pengalaman menangani kegiatan-kegiatan ya. Tidak mudah dalam waktu 2-3 hari seperti ini untuk kita membuat sebuah kegiatan yang besar. Sehingga sejak awal saya selalu ingatkan supaya kita hanya melakukan apa yang bisa kita lakukan. Lalu nanti yang besar-besar itu kita simpan energi kita untuk kita laksanakan atau kita eksekusi di waktu-waktu yang akan datang. Saya kira itu. Sehingga terkait dengan ini, pakaian Pak Budi masih bisa tidak dia sampai dalam waktu sebelum hari Sabtu? Bisa kayaknya. Dengan situasi seperti ini. Ya, yang penting kita daftar, ya kemarin Adi Hengki ada buat itu bagus. Kalau itu sudah terisi, itu cepat itu. Itu sudah berapa terakhir Pak Hengki? Dia tidak bordir, dia tinggal cetak, jadi cepat. Kalau bordir yang lama. Pak Hengki itu terakhir berapa orang? Posisinya baru 5 ya. 8. Nah, baru 8. Nah, nanti yang lain pakai, yang lain tidak bagaimana? Kalau di BDK otomatis itu baru 2 ya masuk, tapi yang lain kemarin ya sudah disepakati oleh kita, mereka langsung tinggal masukkan namanya untuk. Bapak Daud, mungkin saya kasih saran. Iya, silakan. Bagaimana kalau kita buat yang sederhana, misalnya family gathering untuk kita Wida Suara saja. Jadi ini Bapak Daud sekeluarga dan teman-teman sekeluarga aja begitu. Jadi dalam family gathering itu nanti ada kegiatan untuk menjalin kebersamaan gitu. Jadi ada lomba-lomba kecil yang kita selenggarakan buat anak-anak kita kah, atau ibu saling lomba mungkin, atau bapak-bapak saling lomba. Itu juga butuh persiapan. Waktu kita nggak bisa ini. Jadi kita merayakan itu dengan acara saja, acara kecil sederhana gitu, family gathering. Oh ya. Ya. Oke. Ya, teratur ya, Bapak Ibu punya intinya begini, bagi saya apapun bisa kita lakukan manakala waktunya memadai. Untuk situasi saat ini tinggal 3 hari loh. 14, 15, 16, 17 sudah. Ini hari kan sudah 13 malam. Sedikit lagi kita sudah masuk 14. Sehingga bagi saya untuk membuat kegiatan yang sedikit butuh koordinasi, kolaborasi itu rumit gitu. Makanya kemarin hari Sabtu itu saya ingin untuk kita ini sehingga hari ini kita sudah ada sesuatu yang kita bisa action lapangan gitu. Karena saya lihat tidak begitu berespon, ya udah hari sini baru kita ngomong. Nah, sehingga bagi saya begini, ide-ide ini nanti kita biarkan dia disaring oleh teman-teman tadi yang sudah diberi waktu, lalu tinggal kita evaluasi kembali nanti pada pertemuan berikut. Bagaimana melaksanakan audiens seperti apa, dan dari Pak John kita dapat info. Gowes tadi siapa Pak Budi? Oh, belum. Ibu siapa tadi yang? Ibu Nurul. Ibu Nurul ya, betul ya. Itu suka main sepeda itu. Ibu Nurul. Ibu Nurul. Ibu Nurul tidak ada. Ibu Nurul lagi sibuk membimbing kita. Soalnya besok harus PKP ujian. Lusa. Lusa ya. Iya. Ini berarti dia pasti nggak bisa urus karena dia fokus ini 2-3 hari ini. Iya, makanya kasih teman-teman yang dari luar sebenarnya yang tidak terasi. Itu Pak Tarsi itu. Pak Tarsi. Halo. Iya, Pak Daud. Iya. Saya
ada kegiatan mulai tanggal 15. Oh, itulah. Nah, sampai tanggal 28. Jadi itulah dia. Iya. Atau Pak Greg, yang muda-muda dong, laki dong biar cepat. Beta boleh usul ke Bapak Daud, Pak Budi? Boleh. Oke, mungkin tadi kalau bersih-bersih itu kita karena harus koordinasi dengan berbagai pihak yang terkait. Mungkin yang paling gampang untuk saat ini ya, saat ini apalagi dengan situasi sekarang pandemi dengan keterbatasan ya terutama dari segi ekonomi. Ya mungkin kalau memang teman-teman berkenan kita ke pantai asuhan saja. Nah, apa yang kita bersihkan di pantai asuhan? Bukan bersih-bersih sih, berbagi kasih. Oh ya. Iya, itu lebih praktis. Minta maaf, saya memang suka ke pantai asuhan. Jadi bagus itu. Iya. Karena memang dan itu terhindar dari apa juga ya? Terhindar dari kerumunan massa karena kita bisa atur jarak pada saat di situ. Ya. Sekalian juga kalau banyak teman-teman yang tidak berkesempatan bisa hadir dalam partisipasi seperti itu. Bolehlah. Nah itu kan kita kan harus kasih bantuan toh. Ya. Jadi kita bersepakat bahwa seandainya kita kira-kira totalnya ada 20 ya. 20 atau 50 orang. Kira-kira masing-masing bisa nggak tidak perlu dalam bentuk uang, tapi bisa dalam bentuk benda yang dikasih tanya beras 5 kilo. Baik, Pak Budi, saya kasih gambaran apa kira-kira hal-hal seperti itu aja. Yang nilainya setiap orang itu di setiap yang nanti akan ini minimal angka minimal Bu ya, yaitu minimal 10.000. Ya. Mungkin saya kasih gambaran sedikit. Ada beberapa pantai asuhan yang saya sering datangi. Tapi menurut pengamatan saya, yang paling banyak membutuhkan jarang dikunjungi adalah pantai asuhan Alma yang di Baumata. Jadi mereka karena kalau yang di Lasiana itu sering dikunjungi sampai mereka memberikan kriteria. Dalam arti kriteria yang saya maksud di sini mereka nanti kalau saat kita pamit pulang nanti dibisik, nanti kalau datang lagi jangan kasih beras, jangan kasih ini sembako, tapi kasih amplop. Itu kan sebenarnya kan tidak boleh juga kalau seperti itu. Kalau yang di Alma ini karena memang jarang dikunjung dan itu anak kecil semua, mereka di bawah usia 15 tahun semua. Ya, betul. Jadi di sana itu mereka terima apa saja yang kita bawa. Gitu. Silakan teman-teman memilih lokasi. Ya, nanti saya bisa hubungi suster kalau memang mau memilih di sana. Oke. Gini aja, intinya gini, karena kita supaya kebinekaan kita tetap terjaga, kita ngambil yang dari Alma itu artinya dari generasi susteran ya, kemudian yang bagaimana yang dari Muslim, gitu ya. Muslim. Pak Budi, kata satu aja dulu. Nanti kita masih punya waktu untuk yang lain. Ya. Nanti itu kalau kita kumpul aja 200.000 atau 1 juta itu kita kasih 200, terlalu sedikit. Udahlah satu aja dulu kali ini. Oke, boleh. Alma itu nanti ke depan ada lagi. Yang paling tidak lagi ya gantian ya. Nanti terlalu sedikit kita pakai duit ini. Oke, kalau gitu kita sepakat Nanti Ibu Edit. Ya, yang akan yang ini koordinir. Nah, tinggal sekarang dihitung aja sudah Bu kira-kira. Jadi sumbangan ya karena ini juga dalam. Tapi ya sebentar lagi kan sudah terima honor pengajar Rajab itu Latsar itu. Jadi pasti kalau untuk BP2SDM sudah nggak bisa dipungkiri lagi. Nanti kita harap seikhlasnya toh. Oke, nanti Ibu rancang aja kira-kira yang paling kira-kira paling dibutuhkan sana. Karena saya dulu ke Almat 2 tahun lalu, kami yang dari kegiatan keranian LHK kami nyumbang kursi. Oh ya, siap.
Nah, kalau kita banyak-banyak panti asuhan, nanti kita tidak bisa menyumbang kursi. Depan kita gilir lagi, gitulah. Oke ya, jadi kalau kita aksi bersih, diganti dengan berbagi kasih ya. Ah, itu Pak Takesan, bagaimana? Beliau tadi banyak pendapat tuh. Bapak Ibu yang lain masih ada Kayaknya tidak? lagi makan. Jadi berbagi kasih, gowes itu siapa tadi? Pak Goer ya? Goes kira jadi tadi Pak. Gowes itu ada, kita foto-foto. Itu sepeda aja. Hanya action saya tadi tuh. Iya. Kita akan di jembatan Petuk aja. Jembatan Petuk itu. Nah, sekarang kita identifikasi yang punya sepeda. Sana ada, tinggal Ada. beli. Penyewaan sepeda. Penyewaan sepeda lah. Penyewaan sepeda tidak ada juga. Nah, Beli itu satu. Kita ganti gowes jadi footways saja. Jadi jalan kaki saja. Udah BPSDM dekat saja. Jalan kaki saja. kita jalan kaki di foto-foto di apa itu? Petuk. Ya. Yang lain jalan kaki, yang ada sepeda, yang jalan kaki. Ya. Kalau foto kita pulang. Jadi kita 4 ways juga. Ya, saya dari rumah tinggal turun. Ya, betul. Dengar dulu. Kalau Petuk itu sekarang kan dia ramai sekali karena saya kan setiap hari lewat situ. Kan Coba pikir pagi kosong. Tidak apa-apa. Jam 3 itu kita nanti kalau yang pasti kalau kita sudah beraktivitas, kita kan koordinasi juga dengan pihak keamanan. Oh ya, Polsek. Satu kedua tidak juga. Nanti kegiatannya pagi saja karena kalau pagi kosong itu tempat itu. Ya, tapi tetap kita minta bantuan dari Polsek juga terus supaya untuk jaga. Ya. Bapak Budi dekat di situ, jadi Bapak Budi langsung korkolkan. Dikorkolkan. Akamsi jadi. Kami akamsi ini. Akamsi ini jadi. Ya, akamsi. Jadi Bapak Budi bantu untuk korkol di sana. Bisa. Oke. Oke, mungkin itu. Nah, sekarang yang paling ini bagaimana nanti Adi Hengki koordinir sudah bagaimana maju supaya kita secepat mungkin kalau memang bisa mulai malam ini mulai kirim nomor size-nya supaya bisa sedikit besok kita sudah bisa kirim untuk bisa segera minta dia cetak. Ya. Ini depannya. Tampak depan. Belakangnya ini. Itu foto-foto pun banyak, Le. Foto grup ini. Ini belakang. Foto kirim foto banyak-banyak jadi. Ini belakang. Ya, ini depan. Oh, depan. Depan. Ini depan. Yes. Lihat saja belakangnya ini. Lehernya. Belakangnya ini. Foto dong nih. Kalau yang mau ini ya bisa langsung pesan sudah, isi data sudah dong. Yang Nurul sudah isi aman kok, Kengki? Ya, 8 orang tuh termasuk Ibu Keti dengan Pak Bas. Oke. Tapi yang lain ada link, nanti saya kirim lagi untuk ada di itu tuh supaya bisa langsung isi saja kok. Ada di mana di link? Tunggu beta kirim ulang ya. Siap. Linknya sudah ada tuh. Yang link kedua itu. Kalau link pertama itu bisa dibagikan untuk yang belum gabung di grup WA. Yang kedua itu link untuk yang isi data peserta supaya Pak Budi bisa akses memang hari ini untuk bisa dipesan memang sudah. Oke, dengan demikian waktu yang mepet dengan rancangan kesimpulan terakhir setelah kita pertimbangkan kali bagi sana sini, kita sudah dapatkan kegiatan efektif. 3 tadi. Nah, audiensnya kita sesuaikan ke depan setelah persiapan pembentukan pengurus, bahkan terpilihnya pengurus sudah, ya antara sebelum dan sesudah. Musda itu kita bisa melakukan audiens. Saya kira itu. Lalu untuk pengadaan pakaian, Pak Budi sudah siap membantu kita untuk menalanginya dulu. Lalu nanti setelah pakaiannya ada, baru kita menggantikan beliau punya pendanaan.
Sedangkan untuk sumbangan itu nanti kita kumpul lewat mana ya? Ibu Edit langsung kirim kita rekening saja. Jangan saya lagi sumbangan kumpul uangnya. Pasti kita hanya pikor call dengan suster di sana. Kita punya spesialisasi Ibu Nurul, toh nanti dia kirim. Oh, itu atau Maita tadi. Ibu Nurul yang Maita itu kan spesialis. Spesialisasi untuk mengumpul spesialis perduitan. Ya nanti beliau punya nomor ini kita lepas di dalam grup API NTT punya nomor rekening. Oke, saya kira nanti yang lain-lain kita bisa bicarakan di grup lagi, Bapak Ibu. Siap. Nah, kita siap menerima perkembangan apapun yang Bapak Ibu ajukan di dalam grup. Sewaktu-waktu kita bisa melakukan lagi apa ini? Zoom ini. Atau kita perlu sepakat, hari apa lagi kita Zoom? Persiapan, pengecekan persiapan. Kamis kah? Saya kira untuk kelancaran proses ini, notulen hasil rapat dinaikkan saja di grup, terus masukan untuk kegiatan selanjutnya kita berkomunikasi di WA grup saja, Pak Daud. Oh iya, oke. Ya. Hari Sabtu dan Minggu berarti dress code-nya, karena baju belum ada. Kaos putih. Sabtu dan Minggu. Oke, tinggal Adi Hengki baca ulang sudah. Apa yang kita sepakati? Jadi agenda. Karena nanti akan dilepas di grup untuk yang tidak sempat hadir bisa membacanya. Oke, silakan. Paling tadi dari inti kita kegiatan itu kan kita rapat hari ini kita mendapatkan 3 kesepakatan ini. Karena ini rapat perdana dalam menyambut HUT APUI ini dengan temanya. Nanti kita akan mengadakan 3 kegiatan besar ya. Tapi yang ininya 2 sih, yaitu Gowes Jalan Sehat ini nanti di hari Sabtu. Kita mulai jamnya itu startnya jam 6 sampai 7.30. Ini peralatannya yang ada sepeda, lalu jalan yang tidak memiliki berarti kita jalan saja.